Selamat siang Bu Justina, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Bakti, kabar saya baik sekali hari ini, sehat. Bagaimana dengan Pak Bakti? Alhamdulillah Bu, siang hari ini kondisi sehat meskipun cuaca panas, kita masih diberi kesehatan. Ya Bu Justina, mungkin di siang hari ini ada yang bisa saya bantu Bu Justina? Iya Pak Bakti, dengan cuaca yang panas dan hati saya ini sedikit panas Pak Bakti. Saya itu mau sharing dengan Pak Bakti, mau sedikit cerita terkait permasalahan saya, di mana tentang kedisiplinan di kelas yang sedang saya hadapi Pak Bakti saat ini. Oh ya, terkait kedisiplinan di kelas Bu Justina. Terima kasih Bu Justina sudah bersedia sharing terkait permasalahan kelas yang Anda hadapi. Bisa Anda ceritakan Bu sedikit tentang situasi kelas Anda saat ini? Apa saja tantangan yang Anda temui terkait kedisiplinan kelas di kelasnya Bu Justina? Baik Pak Bakti, terima kasih Pak Bakti. Saat ini saya itu mengajar di kelas 4. Nah, di mana di kelas 4 ini kan peralihan dari kelas 3 ke kelas 4. Kalau di kelas 3 ini kan masih sifatnya masih sedikit ada kekanak-kanakan ya Pak Bakti ya, dari naik TK, kemudian kelas 1, kelas 2. Nah, di kelas 4 ini memang cukup menantang sekali bagi saya, di mana untuk menjaga ketertiban siswa Pak Bakti. Beberapa siswa itu seringkali sulit fokus dan berbicara dan mengganggu teman yang lain Pak Bakti. Saya sudah mencoba beberapa memberitahu, namun sepertinya pemberitahuan saya ini kurang efektif Pak Bakti. Saya ini perlu solusi dari Bapak, ini bagaimana ya Pak ya? Oke. Terima kasih Bu Justina atas informasinya. Jadi saya mengerti memang tidak mudah Bu untuk mengatasi masalah disiplin di kelas itu, apalagi di jenjang Bu Justina yang peralihan dari kelas 3 ke kelas 4, artinya siswa ini dari fase kelas bawah menuju ke fase kelas atas. Mari kita coba analisis lebih dalam Bu. Menurut Anda, apa yang membuat siswa berperilaku seperti itu? Apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi situasi saat ini di kelas Bu Justina? Begini Pak Bakti, saya tuh sudah beberapa kali mencoba ya Pak ya, seperti memberi peringatan, saran kepada anak-anak. Bahkan anak-anak yang suka mengganggu itu pun sudah saya beri tugas tambahan. Dan bahkan, mohon maaf ya Pak Bakti ya, terkadang sebagai seorang guru melihat seperti itu ada rasa jengkel, kemudian marah kepada siswa itu. Namun hasilnya itu tidak bertahan lama Pak Bakti. Saya itu merasa sangat kesulitan membuat siswa itu bagaimana ya caranya untuk bisa bertanggung jawab atas perilakunya tersebut. Apa mungkin bosan ya Pak Bakti ya dengan pembelajaran saya ya Pak Bakti ya? Analisis Bu Justina menurut saya sangat tepat Bu. Sekarang mari kita pikirkan bersama Bu Justina, mungkin solusi apa yang bisa Bu Justina lakukan, yang ingin Bu Justina capai terkait kedisiplinan kelas ini Bu? Yang solusi yang saya lakukan itu gini Pak Bakti. Kalau pertama itu anak itu misalnya dia itu bosan dengan pembelajaran itu, saya itu ingin menciptakan suasana pembelajaran ini dengan kondusif, dengan menyenangkan, gembira satu dengan yang lain, dan agar siswa itu termotivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah mungkin saja ya Pak Bakti ya, apa mereka itu juga kurang perhatian di rumah, kurang perhatian di lingkungan rumahnya bersama dengan orang tuanya. Nah, yang ingin saya lakukan ini adalah
bisa memberi pendekatan kepada anak-anak ini. Bagaimana, kenapa kok seperti ini, gitu ya Pak? Ya. Atau bagaimana Pak ya? Saya bingung sekali Pak ini Pak. Iya Bu Justina, tujuan Bu Justina menurut saya sangat bagus Bu. Jadi yang selalu kita harapkan menjadi guru itu bagaimana jika kita mencoba pendekatan yang lebih positif. Jadi misalnya dengan memberikan penguatan positif ketika siswa berperilaku baik, atau melibatkan siswa dalam membuat aturan kelas. Bagaimana menurut Anda Bu? Aturan kelas itu saya buat mungkin hanya sedikit ya Pak ya, apa kurang banyak begitu ya Pak ya. Misalnya katakanlah jangan terlalu rame. Apakah menurutnya Bapak itu kurang mantap gitu ya Pak ya? Kalau kesepakatan kelas yang sudah disepakati antara guru dan siswa dan melibatkan siswa, saya kira itu nanti siswa akan merasa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah disepakati Bu. Jadi selalu libatkan semua anak dalam membentuk kesepakatan kelas. Menurut saya seperti itu. Ya baik Pak Bakti. Kalau saya itu kesepakatan kelasnya mungkin kurang banyak ya Pak Bakti ya. Hanya sekedar itu saja. Dan kurang banyak sekali juga saya melibatkan anak-anak. Apa sebaiknya nanti sesuai dengan saran dari Bapak, saya akan mencoba untuk membuat kesepakatan kelas itu bersama dengan anak-anak, agar anak-anak ini juga merasa dilibatkan. Kemudian ada lagi juga Pak, ini dalam belajar ini juga tanggung jawabnya itu terkadang itu juga kurang Pak. Dalam pengumpulan tugas juga Pak ini Pak, saya ini juga kesulitan Bapak. Waktunya mengumpulkan, ternyata anak ini ada yang namanya anak-anak lupa Bapak. Nah ini termasuk juga kedisiplinan Bapak. Ya, jadi selalu kita menjadi guru selalu mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah diperbuat Bu. Namun ide daripada Bu Justina tadi sangat bagus kita laksanakan Bu. Selain itu Anda juga bisa mencoba Bu, untuk membangun hubungan yang lebih baik dalam hal ini dengan siswa. Dengan begitu mereka akan lebih terbuka untuk menerima arahan Anda. Nah, coba kita rancang rencana Bu Justina, kita rancang bersama Bu. Kalau bagaimana Bu? Oke. Menurut saya begini Bu, untuk minggu pertama mungkin mengadakan diskusi kelas untuk membuat aturan kelas bersama siswa. Mungkin minggu kedua Bu Justina punya apa? Oh iya, kan tadi kalau anak-anak itu sudah dilibatkan dalam membuat peraturan kelas itu pasti ada penguatan positif dengan memberikan pujian Pak kepada anak-anak ya Pak ya. Kira-kira seperti itu enggak ya Pak? Misalnya pujian anak ini sudah hebat, sudah bagus, walaupun sekecil apapun itu untuk perilaku mereka Bapak. Itu yang ada di benak saya untuk rencana setelah kita membuat peraturan kelas itu Pak. Memberikan pujian atau memberikan reward itu menurut saya tidak masalah Bu. Artinya yang secara tidak berlebihan, misalkan kamu mulai menjadi lebih baik, supaya anak ini merasa ketika saya melakukan hal positif itu sudah ada perubahan di lingkungannya, seperti itu. Terus kemudian rencana saya selanjutnya ini Pak, ini termasuk tidak ya Pak, misalnya dalam kegiatan pembelajaran itu upaya saya adalah lebih variatif untuk meningkatkan belajarnya anak-anak untuk disiplin juga.
kemudian juga nanti saya juga akan berkolaborasi tentunya Pak dengan rekan-rekan teman-teman yang mengajar di kelas tersebut Bapak. Nah, rencana aksi Bu Justina ini terlihat sangat baik sekali Bu. Jangan ragu untuk meminta bantuan rekan sejawat, misalkan kepala sekolah pun kita libatkan, komite kita libatkan, terus orang tua, bahkan murid-murid Bu Justina yang sudah baik kita libatkan untuk menjadikan anak yang kurang disiplin ini menjadi lebih disiplin Bu, sehingga nanti Bu Justina itu tidak berjalan sendiri ketika menerapkan kedisiplinan kelas. Saya akan selalu siap ketika jenengan Bu Justina sharing terkait kedisiplinan kelas ini, sharing berbagi untuk menjadikan kedisiplinan kelas ini menjadi lebih baik, seperti itu. Baik Pak, terima kasih juga Pak. Rencana yang Bapak berikan kepada saya dan saya juga sudah sharing kepada Bapak ini sangat luar biasa. Dan tentunya ada satu lagi ya Pak ya, tentunya itu apa tidak nantinya setelah itu kita bertemu bersama, evaluasi, duduk bareng, itu juga termasuk rencana aksi juga nggak ya Pak ya? Iya, itu termasuk rencana aksi yang Bu Justina yang akan Bu Justina laksanakan, segera saja dilaksanakan, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada Bu Justina menciptakan kedisiplinan kelas ini bisa segera tercapai dan terlaksana. Seperti itu Bu Justina. Ya baik Pak, terima kasih banyak ya Pak untuk saran, masukannya, kemudian melihat Pak Bakti itu yang memberikan senyum kepada saya, itu menguatkan saya sebagai seorang guru agar nantinya itu lebih pada menciptakan kedisiplinan anak-anak dan nantinya dalam belajar itu lebih berpihak pada anak-anak ya Pak, tentunya yang kondusif juga. Terima kasih banyak ya Pak, nanti apabila saya ada kesulitan boleh lagi ya Pak untuk menghubungi Bapak kembali. Siap Bu Justina. Ya, terima kasih Bu Justina sudah berbagi pengalaman di kelasnya. Semoga apa yang menjadi tujuan daripada Bu Justina mendisiplinkan siswa bisa segera terlaksana. Selamat siang Bu Justina. Selamat siang Pak Bakti, terima kasih banyak. Terima kasih. Monggo sekarang Bu Justina. Ini masih saya rekam Bu. Iya Pak, pakai rekaman jenengan aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Iya baik. Iya. Selamat siang Pak Bakti. Bagaimana kabarnya Pak Bakti hari ini? Selamat siang Bu Justina, kabar saya sehat dan baik. Namun saya mau sharing, ini ada permasalahan di kelas yang membuat saya bingung Bu, tentang bagaimana caranya agar siswa-siswa di kelas bisa termotivasi untuk belajar. Terkadang mereka terlihat bosan dan kurang bersemangat Bu. Oh begitu. Ya dari wajahnya Pak Bakti ini kelihatan ini ternyata permasalahannya cukup rumit juga ya Pak ya ini. Yeah. Baik, terima kasih Pak Bakti sudah bersedia sharing terkait permasalahan di kelas. Tapi permasalahannya tentang pendampingan siswa untuk dalam belajar ya Pak ya, motivasi belajar siswa gitu ya Pak ya. Ya Bu, jadi gini, saya sudah mencoba berbagai cara seperti memberikan pujian, terus membuat kegiatan belajar lebih menyenangkan dan memberikan reward, tapi hasilnya belum terlalu signifikan dan kelihatan Bu. Oh baik, begini Pak, itu sangat wajar sih Pak ya. Dan kemudian Bapak ini
adalah guru yang sangat luar biasa. Memang ini sebagai seorang guru itu menjadi tantangan tersendiri buat Pak Bakti. Apalagi ini saya lihat Pak Bakti itu kelihatannya guru yang paling sabar ini ya Pak ya. Nah, tentunya Bapak ini apa bisa menceritakan sedikit menurut Bapak ini apa yang menjadi penyebab kurangnya motivasi pada siswa ya Bapak ya? Atau cara pembelajarannya Bapak kah, atau sikapnya Bapak, atau anak itu melihat Bapak itu oh ini Pak Bakti kok seperti ini, atau bagaimana Pak? Coba kita bisa apa ya Pak, secara detail saya ingin mencoba mendengarkan cerita dari Bapak terkait hal ini. Mungkin karena materi pelajaran apa yang mungkin Bu ya, apa materi pelajaran saya kurang menarik, atau bisa mereka itu merasa kesulitan memahami materi yang saya sampaikan. Selain itu beberapa siswa mungkin kurang percaya diri dengan kemampuan belajar mereka Bu. Oh begitu. Yeah. Dari cerita Bapak ini dan apa ya detailnya ini analisisnya sangat tepat ya Pak ya. Dari faktor-faktor tersebut memang bisa juga mempengaruhi motivasi belajar siswa. Begini Pak Bakti, jadinya bagaimana dengan hubungan Bapak dengan siswa-siswi? Saya ingin mendengar dari cerita Bapak, apakah Bapak ini sudah merasa cukup dekat dengan anak-anak, atau tahu latar belakangnya dari keluarganya, atau hubungannya, atau bagaimana gitu Pak? Bapak bisa, kita saling mencari untuk permasalahan ini Bapak. Ya, sebenarnya saya sudah berusaha Bu untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa itu sudah, tapi terkadang sulit untuk bisa dengan semua siswa itu Bu. Apakah Bapak sudah mengenali dari setiap individu ya Pak ya, yang Bapak, anak siswa-siswa Bapak di kelas itu, misalnya dengan minat belajarnya, gaya belajarnya anak satu dengan yang lain, begitu Pak? Dengan pengenalan sebelum pembelajaran itu saya sudah mengetahui Bu kondisi bagaimana lapangan, bagaimana kondisi anak-anak ini. Tapi itu tadi Bu, saya sudah membangun hubungan dengan siswa, tapi terkadang sulit untuk bisa dekat dengan semua siswa itu. Ya baik sih, ya. Padahal Bapak itu sudah melakukannya itu loh ya Pak ya. Yeah. Luar biasa Bapak ini, sudah mengenali siswa, kemudian dengan mengetahui minat dan gaya belajarnya. Apa ini Pak, apa ada masukan dari Bapak, misalnya katakanlah ada apa ya, seperti membuat pembelajaran itu menjadi relevan dengan menghubungkan materi pembelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya menunjukkan bagaimana materi itu bermanfaat bagi kehidupan mereka. Yeah. Apakah Bapak mempunyai cerita sudah pernah melakukan itu apa belum Pak kepada siswanya? Ya, dalam pembelajaran di awal selalu saya katakan Bu, artinya selalu saya jelaskan bahwasanya saya kaitkan dengan pemahaman bermakna. Dalam hal ini misalkan ketika pembelajaran, kamu ketika melakukan gerakan ini bisa bisa untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika pembelajaran melempar bola, lah itu saya kaitkan dengan kegiatan contohnya menjemur baju, seperti itu. Sebenarnya keterkaitan untuk pembelajaran dan kehidupan sehari-hari itu sudah saya laksanakan Bu. Ya baik, kalau Bapak sudah melakukan semuanya itu, mungkin dari Bapak sendiri ini pasti ada rencana untuk selanjutnya, atau katakanlah apa yang menjadi angan-angan dari Bapak supaya ini tuh motivasinya itu tambah semangat lagi buat belajar. Katakanlah seperti melibatkan siswa Bapak. Bapak sudah sering melibatkan siswa ya Pak ya ke dalam pembelajaran itu. Setiap kali pembelajaran. Sudah Bu. Rencana saya itu begini Bu.
Saya mungkin akan mengenali siswa lebih lebih jauh lagi secara individual dengan mengetahui minat dan gaya belajar anak, terus membuat pelajaran lebih relevan dengan menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, terus melibatkan siswa untuk lebih aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif dan fostering growth mindset atau membantu siswa untuk mengembangkan mindset pertumbuhan, yaitu meyakinkan bahwa kemampuan dapat ditingkatkan melalui usaha. Itu yang akan saya rencanakan. Iya, rencana Bapak ini sudah bagus loh, sungguh luar biasa Bapak. Namun ada satu hal, ini mungkin tambahan saja ya Pak ya. Bisa berikan apa ya, umpan balik ya, yang membangun lebih pada nantinya di akhir itu ada seperti katakanlah seperti apa ya Pak ya, evaluasi ya, supaya kita sebagai seorang guru ini juga mengetahui apa yang diinginkan oleh si anak seperti itu. Nah ini sangat luar biasa loh Pak Bakti ini sebagai guru yang selain sabar juga pendampingan motivasinya ke anak itu luar biasa sekali Pak. Terima kasih. Ya Cuk. Ya baik. Ini nanti Bapak bisa menerapkan ya Pak ya dari rencana-rencana yang Bapak utarakan tadi. Nah kita juga saling sharing ya Pak ya, ini juga nanti juga memberikan semangat bagi saya Pak. Kalau Bapak guru olahraga tapi kalau sering di lapangan, tapi kalau saya itu sering di dalam kelas, kita bisa saling berbagi Pak nantinya. Nah selain itu Bapak pernah enggak ya cerita kepada rekan teman sejawat begitu untuk terkait hal ini begitu dalam pendampingan motivasi belajar itu? Ya, tentunya saya selalu bercerita kepada rekan sejawat saya, diantaranya guru wali kelas dan guru mapel pendidikan agama. Itu selalu saya sharingkan karena yang menangani katakanlah kelas tersebut Bu. Jadi selalu saya sharingkan bagaimana solusi ini supaya motivasi belajar anak ini bisa tumbuh dengan baik, seperti itu. Ya, sungguh luar biasa. Ini artinya Bapak juga sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan pimpinan itu. Hubungan Bapak juga sangat baik. Saya salut ya dengan Bapak ini. Bapak Bakti ini guru yang hebat dan luar biasa dan bisa melakukannya. Nanti sudah punya solusi, bahkan juga sudah punya rencana yang luar biasa. Dan jangan ragu ya Pak untuk nantinya kita selalu sharing apabila nanti Bapak dalam pelaksanaan itu membutuhkan teman untuk cerita, untuk berbagi pengalaman. Dan selain itu yang terakhir adalah semoga Pak Bakti ini selalu sabar lah ya, tetap sabar selalu dalam pendampingannya, meningkatkan motivasi belajar siswa. Ini membutuhkan waktu yang sangat tenaganya itu terkuras ya Pak ya. Kalau bahasa Jawanya apa ya Pak ya? Bahasa Jawanya itu khususnya panjang gitu ya Pak. Kalau bahasa Indonesia namanya butuh kesabaran. Jangan menyerah ya Bapak ya, tetap semangat selalu untuk membawa siswa itu selalu menuju keselamatan, kebahagiaan, dan selalu berpihak pada murid Bapak. Ya, terima kasih Bu Justina atas masukan dan bimbingannya di siang hari ini. Semoga tujuan saya dalam mendampingi anak dan motivasi anak di kelas bisa segera terwujud, sehingga apa yang saya harapkan menjadi guru dan tujuan daripada saya menjadi guru segera tercapai. Ya, baik. Sama-sama Pak Bakti, hari ini saya sangat senang dan berterima kasih bisa sharing dengan Bapak, dan saya juga merasa lega bisa membantu Pak Bakti untuk memberikan solusi-solusi, meskipun solusinya itu Bapak itu sebenarnya sudah hebat loh, sudah bisa memecahkan dari permasalahan itu, tapi kita saling menguatkan ya Pak, satu dengan yang lain Bapak. Selamat siang dan sehat selalu Pak Bakti.
Dan satu lagi Pak Bakti, jangan lupa bahagia sebagai seorang guru. Siap Bu Justina, terima kasih Bu Justina. Pak, dan selalu murah senyum Pak ya. Siap. Selalu ya Pak Bakti. Siap ya. Terima kasih Bu Justina. Ya. Selamat siang. Selamat siang Bu Justina.